apa adanya ya. Masih, oh enggak deh. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Andra fitnah atau fakta? Gara-gara kamu ngajak anak kamu play date sama anaknya cewek yang lagi deket sama kamu, kamu dan mantan istri kamu sempat agak ada ketegangan-ketegangan. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Kalau dari point of view kamu tuh apa sebenarnya? Mungkin kalau dari aku nggak ada rencana untuk memperkenalkan, tapi lebih ke kita sebagai orang tua kita pengen deket sama anak-anak kita, dan kita pengen melakukan kegiatan sama anak-anak kita. Dan pada saat itu kejadiannya memang aku lagi pengen bareng sama anak aku gitu. Jadi akhirnya kayak ya udah bareng yuk gitu, kita jalan apa segala macam, karena pasangan aku juga punya anak dan anaknya sebaya juga, jadi akhirnya play date bareng gitu aja gitu. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu, nggak ada maksud untuk mengenalkan atau apa segala macam gitu loh, dan nggak ada tujuan ke sana, tapi lebih ke yuk main-main bareng yuk segala macam gitu. Itu aja. Itu aja betul. Terus ya kamu sendiri ketika Tengku Dewi mungkin mengutarakan keinginan jangan dikenalin dulu apa segala macam, bisa memahami POV dia gak? Oh iya, pastinya aku mahamin segala macam, dan aku juga udah bilang juga sama dia apa segala macam. Aku bilang kalaupun nggak sekarang atau nanti mau 6 bulan lagi, mau setahun, mau 2 tahun nanti, kalau kita sama-sama sudah punya pasangan, kita pasti bakalan mengenalkan gitu loh ke anak-anak gitu kan. Nanti tergantung anak-anaknya, itu pilihan mereka gitu loh. Tapi sekarang kayaknya mungkin ini aku cuma pengen bareng sama anak-anak, karena waktu aku sama anak-anak tuh kan nggak terlalu banyak. Gitu. Jadi di saat ada momen bareng ya aku pengen bareng sama anak-anak gitu. Itu aja sederhana itu kalau dalam bayangan kamu, nggak pikir apa ke depan ada apa gitu. Emang udah ada bayangan kamu akan serius sama yang berikut ini? Yang namanya fitnah atau fakta? Ya, sama yang ini kamu sudah berpikir untuk semakin serius, bahkan kemarin ulang tahun aja dikasih buket bunga. Fitnah atau fakta? Ya, yang namanya kita ada hubungan sama orang, kita pacaran, pasti kita pengen serius. Itu kan udah nggak muda lagi gitu loh. Jadi males untuk cari-cari untuk apa segala macem. Dan aku tanya, kamu kalau udah nikah lagi sudah siap berkomitmen untuk nggak kemana-mana lagi nggak? Siap bos, bisa dong. Bener ya? Nanti bulan depan saya kesini lagi. Iya kan? Iya dong. Maksudnya 1-10 nih, seberapa siap kamu untuk berkomitmen? Komitmen tuh artinya bahwa ya udah menjaga diri, menjaga keluarga, apapun yang terjadi nggak akan lari kemana-mana gitu. Stay there untuk menyelesaikan masalah. 1-10? 10.000. 10 dong, udah pasti dong, udah yakin. Karena aku udah sering kesini dan aku udah dinasehatin terus sama Kak Ros, aku jadi lebih baik. Pokoknya kalau misalnya mau main harus ke masjid. Kata dokter dulu kamu apa? Speak apa? Nah, tapi selama ini apa yang sudah aku katakan yang benar gitu loh. Insya Allah. Mudah-mudahan semakin baik lah Endro Andika. Nggak ada trauma. Apa yang kamu pelajari ke depannya adalah kalau misalnya nanti ya kamu jalan lagi pernikahan, apa yang akan berubah dari dirimu dalam menjalankan pernikahan selanjutnya lah, entah itu kapan? Yang jelas bakalan menjadi orang yang lebih baik lagi. Aku sudah melewati masa-masa itu dan aku udah tahu rasanya seperti apa, dan aku yakin aku bisa menjaga itu dengan lebih baik lagi. Dengan lebih baik ya. Jadi apa yang berubah, kamu lebih komit aja gitu? Lebih sering ke masjid, lebih sering sholat. Oh ya, pergaulannya ya dijaga. Pergaulannya dijaga. Itu berpengaruh juga pergaulannya? Yes. Terhadap bagaimana kamu menghadapi masalah? Yes, betul sekali. Bagaimana kamu menghadapi masalah? Tergantung lingkungan juga. Oh iya dong. Iya. Jadi memang pergaulan benar-benar berbahaya gitu loh. Jadi kalau misalnya memang kita bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, ya pasti bakalan terbawa tidak benar. Tapi kalau misalnya kita bisa melindungi kita bisa menjauhi orang-orang seperti itu dan akhirnya bergaul dengan orang-orang yang tepat dan baik dan membuat kita jadi lebih baik, ya pasti bakal kita. Amin. Kita doain yang terbaik buat Endro Andika ya. Amin. Oke, baik ya, berikutnya kita juga wawancara seorang pemain sinetron juga dan FTV. Aduh, ini terakhir kita undang di tahun 2024 gitu ya. Itu setelah pernah mengalami 3 kali kecelakaan gitu ya. Dia pernah bilang, pokoknya aku mau berhati-hati lagi karena kayaknya kemarin-kemarin itu setiap 2 tahun dia ngadepin kecelakaan. Ya Januari 2025 kecelakaan lagi. Iya, ada Larasati Nugroho. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Larasati Nugroho yang di bulan Januari kemarin ya kamu ya kecelakaannya ya. Betul. Karena itu karena mobil tronton depan itu ngerem. Bukan, ini yang mana ya kejadiannya. Jadi ini apa sih, ada artikelnya bunyinya ya. Kecelakaan hingga mobil terbalik. Oh, ini yang sampai ada nyerempet motor, apa itu pedagang telur gulung gitu. Sampai akhirnya kamu nabrakin mobil ke pohon. Betul, Kak?
Ini kalau ingat-ingat kejadian itu agak gitu nggak sih? Enggak Kak, biasa Nggak ada, aja. biasa aja. Sampai kamu dites urin katanya. Oh iya. Mm-mm. Tapi orang kan itu kejadiannya malam ya. Bilang mungkin ngantuk, ternyata bukan. Bukan Kak, Jadi apa yang terjadi? banku pecah. Ban pecah. Banku pecah, jadinya oleng. Karena mobil matic ternyata kalau ban pecah itu direm semakin oleng. Jadi aku berusaha steadyin aja. Ternyata di dalam oleng itu nyerempet motor. Dikira aku tabrak lari, enggak, ban aku oleng. Akhirnya daripada ke tol dikira emang mau lari, dan aku udah trauma sama tol karena patah kaki itu. Aku masukin lah ke gang. Di gang aku pikir, oh jalan lebih sepi. Jadi kalau aku berharap dia oleng-oleng lama-lama berhenti. Tapi belum seperti itu, tiba-tiba ada mobil dan motor dari arah lawan. Daripada nabrak orang, lebih baik ada pohon, aku tabrakin ke pohon. Tapi sebelum nabrak pohon itu ada sedikit telur gulung yang emang udah nggak jualan ya, udah malam ditaruh gitu, nyerempet dikit, terus tuh nabrak pohon. Sampai mobil kamu terbalik. Tiba-tiba terbalik, kira nabrak pohon ya gitu aja, ternyata dus balik. Kak, kalau boleh tahu nih yang di benak kamu ketika mulai jedar gitu, bannya meletus gitu, terus harus begini-gini tuh apa yang ada di benak kamu tuh, di kepala kamu? Jujur nggak bisa mikir ya Kak pada saat itu, cuman mikirnya ini mau gimana ya, diapain ya, kayak oh Tuhan terserah deh, gimana mau di rem makin oleng, di gas juga makin kenceng, ya udah bertahan aja. Jadi di pikiran aku saat itu, ya gimana caranya mobil ini biar berhenti sampai tidak memakan korban. Udah pasrah gitu, tidak memakan korban. Jadi refleks-refleks segala macam gitu ya. Iya, jadi pas lihat pohon, aduh udah deh, langsung aja stopin aja. Kan kamu, orang tua kamu pada saat mau punya kamu sebagai anak tuh usahanya panjang, luar biasa gitu ya. Dan kamu nih 4 kali kecelakaan. Gimana mama menghadapi kabar ini gitu ya? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Klasikan.